Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 9, masih bersama Miss Vera. Untuk pertemuan pertama ini silakan dilihat video pembelajaran ini tentang perkenalan, kontrak belajar, dan sistem penilaian. Terlebih dahulu kita lihat perkenalannya ya. Perkenalkan, pendidikan Miss Vera itu dimulai dari SD Negeri 03 Nanggalo Padang, kemudian dilanjutkan dengan MTSN Model Padang. Kenapa dikatakan model ya? Karena pada saat itu MTSN itu merupakan sekolah percontohan bagi sekolah-sekolah lainnya di Kota Padang. Kemudian setelah itu Miss Vera lanjutkan ke MAN 2 Padang, Madrasah Alia Negeri Padang, setingkat dengan SMA. Kemudian dilanjutkan lagi ke Universitas Negeri Padang atau UNP yang mengambil jurusan Ilmu Sosial Politik, program studi Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian perkenalan selanjutnya tentang keluarga. Alhamdulillah Miss Vera sudah berkeluarga dan merupakan ibu dari 2 orang anak laki-laki. Yang pertama itu kelas 1 di SDIT Al-Azkar, dan yang kedua alhamdulillah baru menuju usia 2 bulan. Kemudian pengalaman mengajar. Pernah mengajar di SMP Negeri 18 Padang, kemudian SMP Darul Ma'arif Padang, dan SMA Darul Ma'arif Padang. Yang terakhir itu di Pesantren Al-Azkar dimulai dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Kemudian kegemarannya adalah membaca dan menonton film horor. Selanjutnya kita lihat tentang kontrak belajar. Yang pertama sistem dan sumber ya. Karena situasi dan keadaan seperti ini, kita akan melakukan pembelajaran secara online dengan menggunakan learning system. Kemudian nanti jika keadaan sudah membaik ya, kita juga bisa melakukan pembelajaran secara offline atau tatap muka di dalam kelas. Kemudian ada video pembelajaran. Kemudian bagaimana sistem atau teknis pembelajaran secara online. Nah, kita akan melakukan Zoom lebih kurang 10 menit ya. Dimana di dalam Zoom ini nanti Miss Vera akan mengabsen kalian semua dan melihat kesiapan belajar kalian. Kemudian ada pembelajaran lalu video dan bisa diskusi melalui WA ya. Jika ada yang tidak dimengerti atau tidak dipahami, silahkan WA Miss Vera. Kemudian ada penugasan. Selain itu ada reward atau penghargaan ya, atau achievement. Nah, ini diberikan kepada siswa yang hadir lebih awal di dalam Zoom ya. Kemudian pengumpul tugas pertama di dalam jam pelajaran, peraih nilai tertinggi atau sempurna, dan ada keaktifan, kreativitas, dan ketelitian, dan lain-lain, itu akan mendapatkan poin penghargaan. Selain penghargaan ada yang namanya punishment ya, atau pelanggaran, di mana ini akan diberikan kepada siswa yang terlambat atau tidak mengikuti Zoom atau terlambat membuka LS ya. Dimana setelah melakukan Zoom, kamu harus langsung menuju ke LS-nya, tidak harus melakukan pekerjaan yang lain lagi. Jadi setelah dari Zoom langsung ke LS. Dan yang telat masuk ke LS-nya akan diberikan poin pelanggaran. Kemudian tidak hadir tanpa keterangan, terlambat atau tidak mengumpulkan tugas sama sekali. Dan ada lagi yang tidak jujur ya, ini contohnya pengalaman ya. Mengumpulkan tugas temannya, bukan tugas dia sendiri yang dikumpulkan, tapi tugas teman yang dikumpulkan dan tinggal ganti nama. Itu adalah perbuatan yang tidak jujur, sehingga akan diberikan poin pelanggaran. Kemudian berkata tidak sopan dan lain-lain. Sekarang kita lihat bagaimana sistem penilaiannya. Sistem penilaiannya ada 3, yaitu yang pertama penilaian sikap. Ini diambil dari observasi atau pengamatan Miss Vera selama pembelajaran. Kemudian ada poin penghargaan dan pelanggaran yang di-input di edu kalian. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Ini diambil dari nilai tugas atau lembar kerja. Ada penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Selain itu ada juga penilaian keterampilan. Ini diambil dari nilai tugas atau lembar kerja, penilaian harian, dan tugas proyek.
Nah, tugas proyek ini diambil selain dari nilai tugas dan penilaian harian kamu. Sekarang kita lihat materi apa saja yang akan kita bahas pada semester ganjil ini. Pada semester ganjil ini, kita harus menuntaskan 1 tahun pelajaran ya. Materi untuk 1 tahun harus kita tuntaskan. Nanti dibagi menjadi 3 bab dalam materi tengah semester ganjil dan 3 bab lagi pada materi akhir semester ganjil. Nah, pada materi tengah semester ganjil ini ada yang pertama itu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Ini ada 3 kali pertemuan, ada 2 lembar kerja atau tugas dan 1 kali penilaian harian. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan UUD 1945, ada 2 kali pertemuan, ada 1 tugas dan 1 kali penilaian harian. Kemudian ada kedaulatan, 2 kali pertemuan, yaitu 2 lembar kerja dan 1 kali penilaian harian. Nah, untuk bab 2 dan bab 3 ini nanti penilaian hariannya akan secara gabung karena keterbatasan waktu. Jadi ada 2 kali penilaian harian. Kemudian materi akhir semester ganjil ada persatuan dalam keberagaman, 3 kali pertemuan dan 2 lembar kerja serta 1 kali penilaian harian. Kemudian dilanjutkan dengan harmoni keberagaman, 2 kali pertemuan, ada 2 lembar kerja dan 1 kali penilaian harian. Dan bela negara, 3 kali pertemuan, 2 lembar kerja dan 1 kali penilaian harian. Nah, penilaian harian bab 5 dan bab 6 juga akan secara gabung menjadi 1 ya. Jadi ada 2 penilaian harian pada akhir semester ganjil nanti. Kemudian khusus untuk bela negara, ini tidak akan secara ujikan di semester ganjil, tapi akan diujikan pada penilaian akhir tahun kamu nanti ya. Jadi disisakan 1 bab untuk materi penilaian akhir tahun pengujiannya, tapi materinya kita bahas pada semester ganjil. Oke, jadi itulah tentang perkenalan kontrak belajar dan sistem penilaian serta materi kita pada semester ganjil ini. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.